hiduplah Indonesia Raya. Tapi mereka menyampaikan, Pak, saya rencana liputannya ini, tepatnya ini atau besok, kemudian kenapa, angle-nya apa yang mau diambil. Nah, itu sudah disampaikan. Minimal jam 7 pagi itu sudah mereka menyampaikan, sehingga wartawan itu mau kemana dan akan menemui siapa narasumbernya bisa dibantu kalau misalnya dia mengalami kesulitan. Dari jam 7, lalu kemudian jam 8, jam 8 jam berapa mereka sudah kerja wartawannya, mereka liputan hunting. Jam 1 siang 13 itu mereka sudah harus melaporkan listing rencana berita. Jadi rencana berita yang akan mereka tulis itu jam 1 mereka sudah laporkan, Pak, saya akan nulis ini 1, 2, 3, 4. Baru kalau mereka disetujui baru mereka melanjutkan menulis. Hingga maksimal jam 17 itu sudah harus selesai. Jadi wartawan memiliki waktu menulis itu dari jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 17. Jadi jam 13 sampai 17. Mereka hanya punya waktu untuk menulisnya 4 jam. Jadi kerjanya memang harus agak cepat. Dan itu pun kalau di Kabar Madura masing-masing wartawan mereka harus menulis 4 berita. Oke, kalau yang magang pertama memang hanya 2 dulu, baru kemudian berkembang selanjutnya menjadi 4. Pertanyaan nanti silakan, apa mereka mampu nih, Pak, gitu, atau bagaimana? Jadi dari jam 7 itu, minimal jam 7 mereka sudah menyampaikan, Pak, saya ini lagi nih. Jam 1 mereka sudah, Pak, saya akan menulis ini. Jadi jam 1 siang 13 itu mereka menyampaikan, Pak, saya akan menulis ini, baru kemudian kita berikan. Barulah ketika sudah selesai tulisan itu masuk ke meja redaktur. Nah, jadi meja redaktur itu edit tulisan, kemudian menyempurnakan alur tulisan, itu kerjanya redaktur. Nah, kerjanya redaktur itu dia juga harus cepat karena dari jam 17 tadi sampai jam 21. Jadi jam 17 sampai jam 21. Setelah jam 21 baru itu sudah kerjaannya layouter. Jadi layouter itu dari jam 21 mereka harus sudah selesai maksimal jam 23. Jadi jam 11 malam itu mereka sudah selesai karena harus dikirim percetakan. Dari percetakan itu jam 2 baru sudah dikirim dari percetakan. Jadi itu siklusnya kalau cetak. Jadi ada jam-jam tertentu. Kalau misalnya ada keterlambatan kerja itu akan berpengaruh kepada kinerja seluruhnya. Jadi misalnya wartawan nulis beritanya baru selesai jam 20, bukan pada jam 17, maka itu akan berpengaruh kepada kerjanya redaktur, pada kerjanya layouter. Demikian juga ketika redaktur dia lambat, maka akan berpengaruh kepada kinerjanya layouter. Jadi itu makanya menjadi pekerja profesional itu jelas. Yang dimaksud pekerja profesional itu adalah jelas, time-nya jelas, kemudian tanggung jawabnya masing-masing jelas. Gitu. Ini gambaran soal jam kerja ya, tentang jam kerja. Bagaimana teknis di lapangan dan bagaimana mereka bekerja. Monggo dipersilakan jika ada pertanyaan. Kalau misalnya mau bertanya, misalnya, ini berapa nih untuk menulis, bagaimana tekniknya apa gitu kan, agar supaya cepat. Oke, dipersilakan. Kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin silakan Mas Wawan. Oke, silakan. Baik Pak, kan tadi kalau antara media cetak sama online itu berbeda. Kalau cetak itu ada step by stepnya, mulai dari wartawan yang berberita sampai lewat lalu cetak. Berarti kalau kita berarti beritanya itu lebih cepat yang online berarti ketiknya daripada yang cetaknya. Ya, online pun juga sama di Kabar Madura itu. Makanya kenapa Kabar Madura eksis dan kemudian dipercaya oleh banyak pihak itu karena membiasakan menjalankan seluruh proses itu dengan perencanaan. Konten itu juga harus direncanakan. Jadi wartawan harus kemudian merencanakan, ketika listing juga harus ada diskusi
untuk dipertanggungjawabkan kenapa dia mau nulis itu, sehingga nanti ketika ditulis masih masuk ke media redaktur juga. Ke redaktur itu juga baru kemudian untuk diterbitkan. Jadi bukan soal cepat atau tidak. Jadi informasi itu kan kadang orang menyampaikan ini lebih cepat ya. Tetapi pada tingkat verifikasi betul enggak, kemudian ini layak menjadi sebuah berita apa tidak. Jadi kabar Madura mempertahankan soal akurasi, kemudian pertanggungjawaban dan verifikasinya itu yang dipertahankan di kabar Madura. Jadi bukan hanya mengejar sekedar informasi cepat, tetapi ini benar enggak? Karena yang namanya informasi itu pasti kan, kalau dari satu mulut ke mulut yang lain sudah berbeda. Nah itu yang kemudian makanya perlu adanya verifikasi yang bertanggung jawab melakukan verifikasi untuk konten produknya itu wartawan, kemudian memverifikasi apakah wartawan itu berbohong apa tidak sesuai dengan fakta dan data redaktur. Belum lagi setelah selesai dari redaktur itu kan yang melakukan verifikasi adalah pembaca. Pembaca itu melakukan komplain. Oke, kalau misalnya pembaca ada yang komplain misalnya, itu berarti kan tingkat verifikasi dari tingkat wartawan dan redaktur itu sudah selesai. Oke, ada pertanyaan lain? Gak apa-apa, ada pertanyaan lain. Nanti saya sampaikan. Misalnya bertanya, Pak, kalau di media itu yang paling banyak pendapatannya di mana? Ya maksudnya siapa nih yang paling banyak pendapatannya? Yang paling banyak pendapatannya. Oke, kalau pertanyaan itu saya pasrahkan ke masyarakat. Saya yang bertanya ini. Di kabar Madura itu yang paling banyak pendapatannya, gaji bonusnya yang paling besar itu di mana? Apakah di wartawan, apakah di biro, atau di redaktur, atau kemudian di sisi lainnya? Silakan. Baik, bisa dimulai ya. Ya. Banyak antara banyak pendapat dengan banyak pendapatan itu beda. Ada kalanya banyak pendapatnya, tetapi pendapatannya minim. Ada yang sedikit pendapatnya, tapi pendapatannya banyak. Jadi begini, di kabar Madura itu, ini berbicara pendapatan ya, bukan gaji ya. Kalau gaji yang pasti saya tertinggi. Tetapi kalau pendapatan Mas Ipin tertinggi. Ini namanya Ipin ya, bukan Upin. Miftahul Arifin dipanggil Ipin. Dapat rumah, bonus rumah. Kalau saya dulu wartawan terbaik 2012 dapat bonus umroh, tapi bukan rumah. Di kabar Madura itu di samping gaji ada yang namanya komisi atau bonus atau fee. Bonus paling besar tentu dari periklanan. Sistemnya adalah siapa yang dapat, dia yang dapat. Wartawan yang dapat iklan, komisinya atau bonusnya diambil wartawan. Sekretaris biro mendapat iklan, bonusnya diambil sekretaris biro. Termasuk layouter yang dapat iklan, bonusnya sepenuhnya diberikan kepada layouter. Paham ya? Jadi pendapatan yang paling banyak menerima di kabar Madura ialah dia yang mendapatkan kerjasama paling banyak. Siapapun dia. Jadi kita sistemnya rata. Kalau di media lain mungkin dapat iklan ini, semuanya dapat, KBO dapat, kemudian periklanan dapat. Oh ya, untuk kelihatan itu dapat. Kalau iklan display, tapi hanya 2% dan itu dibagi rata. Karena ada kerja tambahan kan, di samping juga ada dan display. Nah, persentase di kabar Madura itu kalau dapat iklan, persentasenya beragam. Misalkan dapat iklan 300 juta kayak Mas Ipin ya dari DPH Jati barusan. Kalau pembayarannya
itu hamil 7 dari H+7 ya. Intinya kalau pembayaran itu tidak lebih dari 1 minggu dari terbitan, maka komisinya 20%. Berapa komisi 20% dari 300 juta? 60 juta. 60 juta. Kalau lebih dari 7 hari, komisinya 10%. 30 juta. Kalau lebih dari 30 hari atau 1 bulan, kalau kontrak tetap 10%. Kalau non kontrak, artinya iklan di bawah 10 juta, maka 7,5%. Begitu. Siapapun yang dapat. Bagaimana misalkan adik-adik Uniba yang dapat, juga dapat komisinya. Tinggal dikomunikasikan. Misalkan kayak di Sumeneb ada namanya Dayak. Dia kerjasama dengan Kadin Sumeneb. Dia dapat kadang minta 10%, kadang minta 20%, tergantung kepada dirinya. Dan itu mengurangi komisi dari yang dapat. Misalkan 10%, 10 juta, yang ngasih itu minta cashback 10%, maka misalkan Vida yang dapat iklan ya, maka Vida dapat 1 juta. Di sini tentu masukan yang didapat oleh KBRU Sumeneb iklannya 20% dari iklan bersih yang masuk setelah dipotong cashback 9 juta. Begitu ya, jadi jawaban simpelnya adalah siapa yang paling banyak pendapatannya di Kabupaten Madura adalah dia yang paling banyak dapat iklan atau kerjasama. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mau menanyakan kepada tadi pemateri tadi sih, Mbak Dewi. Semuanya iya. ke wartawan nanti tak arahkan ke siapa. Iya, saya mau menanyakan ini kepada yang tadi yang kasih cop-cop kayak gitulah ke kita. Ini pertanyaannya perihal jam kerja yang mulai pada pukul 7. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ini udah ditanyain atau belum ya? Kalau misalnya ditanyain udah biar saya tahu kalau gitu. Kalau misalnya belum ditanyain ya ini akan menjadi ilmu buat kita semua. Ngomongin tentang jam kerja yang dimulai pada pukul 7 hingga pukul 17 bagi Suaranya kok enak ya? Terus siaran. Selamat kenal. ya, ngomongin jam kerja yang dimulai pada pukul 7 hingga pukul 17 bagi wartawan. Terus bagaimana nih jika ada suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada dini hari atau sebelum jam kerja, gitu. Lalu gimana itu? Apa tidak langsung dibuat berita atau laporan seperti itu? Kalau masih di pukul 7, ya bagaimana seperti itu ya? Karena saya dan teman-teman pasti tidak tahu hal itu. Kemudian yang kedua Pak, perihal tadi periklanan ya. Bagaimana kalau misalnya di kampus Uniba sendiri ada LPM? Kebetulan belum ada. Ada LPM, terus nanti bisa dalam naungan dari Kabar Madura. Biar mahasiswa dan mahasiswa di sini juga melek ya terhadap informasi terkini dan yang tentunya aktual. Misalnya ada LPM di Uniba dalam naungan Kabar Madura. Kemudian bisa nggak ya ada iklan juga nih di websitenya LPM Uniba seperti itu. Terus bisa nggak mengkomunikasikan atau bisa mengajari kami agar bisa memperoleh iklan yang juga bisa memberikan iklan itu buat kami gitu, dan kami juga bisa semangat dalam meliput berita ya, meskipun ya masih dalam lingkup Madura atau Uniba lah ya. Itu bakal ada potensi untuk dilirik sama pengiklan nggak sih seperti itu? Tugas wartawan itu kan menjadi sebuah profesi ya. Jadi orang yang masuk kepada dunia profesi itu berarti dia harus 24 jam kerjanya. Terus 24 jam. Itu kalau dan makanya di wartawan itu ada sertifikasi profesi. Jadi orang yang bertanggung jawab kepada profesinya itu biasanya kerjanya adalah 24 jam. Oke. Nah, soal itu hanya ritme. Bedanya kita ini sebenarnya adalah semi buruh
semi buruh, tetapi sebenarnya statusnya adalah orang yang ada dalam profesi jurnalistik. Oke, jadi orang yang berada di dunia jurnalistik itu biasanya dunia pers itu adalah kerjanya 24 jam. Oke, nah khusus tentang peristiwa dan kejadian apa semuanya itu, satu, kita memberikan kemudahan kepada wartawan itu tentang tanggung jawab jumlah dulu 4 berita per hari. 4 berita itu pun harus kemudian dipertanggungjawabkan karena itu menyangkut dengan urusan publik. Jadi yang namanya wartawan itu memiliki tanggung jawab yang urusannya adalah publik. Jadi kalau misalnya satu ketelisut salah sebut nama atau alur itu juga berbahaya. Makanya di situ perlu ada verifikasi tertulis. Kalau ada peristiwa misalnya dini hari, monggo nggak apa-apa, tapi diterbitkannya ditulisnya adalah sesuai dengan alur yang sudah kita tetapkan di Kabar Madura. Jadi alur yang ditetapkan itu misalnya jam sekian, lalu kemudian begitu. Nah, bagaimana agar supaya layak diterbitkan di Kabar Madura terhadap suatu peristiwa? Oke, silakan cari yang behind-nya, di balik kejadiannya. Di balik kejadiannya itu apa? Misalnya orang kan hanya suka melihat ada kebakaran di A misalnya, tetapi tidak mencoba. Maka tugas wartawan Kabar Madura itu adalah why, kenapa kok bisa ada kebakaran di situ? Itu behind-nya, di baliknya gitu ya, yang dilakukan oleh Kabar Madura. Atau kemudian kepada dampaknya. Kalau ini kebakaran, kemudian apa akibatnya? Nah, itu yang menjadi prinsip dari kerja Kabar Madura. Makanya kalau dari sisi profesi sama. Jadi dokter itu kan juga profesi, sama profesi guru pun yang seharusnya juga profesi, maka dia harus kerjanya 24 jam, cuman jam masuknya 8 jam. Jam kerjanya, tapi kerja otak itu tetap harus 24 jam. Itu yang perbedaannya profesi dengan non profesi. Makanya ketika orang tanya profesinya apa, takmir gitu, itu bukan profesi. Atau kemudian ada sebutan takmirnya tidak, tukang parkirnya tidak profesional, itu bukan profesi. Karena kalau profesi itu ada standar-standar dan ada lembaga yang menilai apakah dia layak diberikan sertifikat profesi. Itu kan ada kadang anak-anak itu mahasiswa kemudian sok gaul apa ini tukang parkirnya tidak profesional. Itu bukan. Kalau dia sebut tukang parkir tidak profesional, tukang parkir itu bukan profesi loh, bukan. Tapi itu adalah kerjaan. Jadi ini kalau profesi itu pasti ada lembaga yang mensertifikasi. Itu kan yang soal perbedaannya ya. Jadi kenapa wartawan itu kemudian disebut profesi. Nah, kalian misalnya mau mengetahui apakah dia profesional apa tidak, gampang. Misalnya misalnya kalian coba-coba nih, dekat ada keluarga misalnya di kepala desa, tiba-tiba datang wartawan yang orang ngaku wartawan misalnya punya pendidikan, gampang aja cara menanyakan, sampai sudah lulus uji kompetisi wartawan enggak? Kalau dia belum, Pak, saya mohon maaf tidak bisa melayani kalau tidak lulus uji kompetisi wartawan. Bisa, boleh. Jadi tidak boleh takut maksudnya. Oke, tak kasih contoh mana nih? Ada nih kalau sertifikat apa? Kartu UKW di kompetensi wartawan. Ya, baik. Tuh, ini sama juga. Ini ya. Jadi itu ada ini ada. Itu ini ya yang perlu di kalian. Misalnya yang dekat-dekat kemudian ditakut-takuti sama orang lain yang ngaku wartawan, nanti apa? Gampang aja tanya. Anda sudah lulus uji kompetisi wartawan enggak? Itu aja. Karena itu bagian dari profesi. Jadi wartawan itu bukan pekerjaan, tetapi adalah profesi. Oke, selanjutnya silakan. Ini Mas Anam. Sebenarnya saya oleh pagi saya gregetan dengan Unipa ini karena dapatnya belum tertutup.
oleh Pagi diminta untuk ngajar di sini. Cuman karena istri saya masih di Bangkalan, belum memungkinkan. Dari istri lagi. Saya jawab dengan dua sayap baru. Bisa, tidak bisa. Saya jawab yang tidak bisa dulu. Jadi salah satu syarat untuk bekerja sama dalam hal periklanan, media itu harus berbadan hukum. Begitu ya Ustaz Tabri ini komisaris saya. Harus berbadan hukum dan dapat SK dari Kemenkumham. Tentu dalam itu PT. Sementara lembaga pers mahasiswa, kebetulan saya pernah jadi ketua FPN di Surabaya, itu tidak berbadan hukum. Karena di bawah naungan kampus yang memang tidak untuk dikomersialkan, tetapi itu adalah wadah berkarya bagi mahasiswa. Ini yang tidak bisa. Yang bisa, saudara, yang harus berbadan hukum ini biasanya instansi pemerintahan, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Yang horizontal itu dinas-dinas, bupati. Yang vertikal Kemenag, Kejari, PM. Itu nggak bisa karena harus memenuhi syarat barusan. Yang bisa adalah non instansi yang mengharuskan ada PT, ada SK Kemenkumham. Misalkan saya kan tabib ya, tabib totok saraf, bekam dan totok saraf. Misalkan saya mau promosikan keterampilan saya dalam bekam orang atau monotok saraf, saya mau naruh di LPM Uneba Madura, maka bisa. Kalau ada LPM nanti saya mau iklan itu. Baik, yang terpenting adalah terlepas dari yang barusan itu sudah saya jawab. Dunia pers, dunia jurnalistik, gaji itu nomor kesekian. Bagi saya, uang itu nomor kesekian. Yang paling utama itu adalah kenikmatan berkarya. Kalau berbicara gaji, ini tidak seberapa gaji yang saya dapatkan dan teman-teman dapatkan di Kabar Madura dibanding misalkan ketika saya menonton saraf dan membekam Bupati Makassar. Sekali bekam 5 juta gitu kan. Belum lagi wakil bupati yang sudah meninggal. Semoga yang gara-gara selama corona beliau nggak bekam dan tidak tahu saraf. Kalau bupati rutin. Itu yang Mbak Nurul ya. Jadi nggak bisa kalau berkaitan dengan instansi yang mengharuskan lengkap dengan PP dan SK Kemenkumham. Bisa kalau non instansi yang mengharuskan itu. Nah, kalau bekerja sama dengan Kabar Madura, barusan kan bisa nggak digembleng di kader? Kabar Madura akan selalu ada untuk Uneba. Kabar Madura akan selalu ada untuk Uneba Madura karena satu hal, kesamaan pendiri. Jadi Uneba didirikan oleh Pak Hasan Al-Kosasi, Kabar Madura juga didirikan oleh beliau. Tentu kesamaan pendiri ini akan melahirkan kesamaan visi dan misi. Sama-sama mencerdaskan warga Madura, sama-sama membuat warga Madura melek media misalkan. Dan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang di sini jurusan sistem informasi, tentu keberadaan Kabar Madura akan memprioritaskan kalian. Misalkan kalian nanti keluar dan ingin gabung dengan Kabar Madura, kami akan prioritaskan dengan jawab barusan. Di Kabar Madura tidak sepenuhnya iklan, tetapi ada reward. Misalkan HR depan berita utama itu ada rewardnya tersendiri. Jadi wartawan di samping dapat dari iklan juga dapat dari reward karyanya yang masuk halaman depan headline itu dapat reward. Foto A, foto utama di depan dapat reward. Dan mereka yang paling berprestasi dari seluruh karyawan nanti ada reward khusus. Ya, akhir tahun biasanya ada reward. Kemarin ada wartawan terbaik
kabar lewat. Kemudian ada wartawan paling kontributif, kabar lewat kulkas misalkan. Jadi yang biasanya liputan panas-panasan dikasih kulkas hanya dingin gitu. Ya itu saya pikir di Uniba sangat paham itu, karena di Uniba kan apalagi Mbak Nurul ya FM ya, jurusan manajemen, pasti paham bagaimana memilih agar perusahaan ini bisa berkembang dan maju baik dalam hal berkarya maupun di income, sehingga roda perusahaan ini berjalan. Baik, ini sebenarnya mau saya sampaikan di sambutan barusan karena saya agak grogi gitu ya. Grogi karena ada bupati yang belum kontrak dengan Kabar Madura. Karena baru jadi, belum kontrak ya, atau sudah kontrak? Oh sudah jalan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Saya tak kerja kebetulan gabung Kabar Madura karena idealisme waktu saya di lembaga pers mahasiswa bukan digadaikan. Ini butuh keseimbangan, ya, butuh keseimbangan. Terus lembaga pers mahasiswa usahakan jangan dikomersialkan, ya, jangan dikomersialkan, nggak perlu berbikin iklan. Untuk operasional lembaga pers mahasiswa sepenuhnya harus menggunakan kampus. Ini harus segera dibentuk lembaga pers mahasiswa ini. Karena organisasi intra paling basah adalah di lembaga pers mahasiswa. Basah dengan perjuangan, basah dengan karya di lembaga pers mahasiswa tanpa menyampaikan PM dan UKM yang lain. Begitu ya. Kapan mau dibentuk rencananya? Saya siap mendampingi. Mendampingi pembentukan. Pembentukan apa ya? Pembentukan lembaga pers mahasiswa. Kalau saya nanti tidak memungkinkan ke sini, kita akan wakilkan kepada Kabiro Sumeneb, Mas Om. Ya. Beliau adalah senior saya di pondok maupun di organisasi, dan beliau tergolong senior yang sukses karena bisa mengorbitkan kadernya sebagai pimpinan. Ada tambahan dari yang lain? Selamat pagi semuanya. Kenapa saya bilang selamat pagi? Supaya semangat kalian tetap seperti Bisa. Sudah kenal saya semua? Ya, memang ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan kalau sudah kenal boleh dipanggil saya. Ya, berbicara tentang media. Kalau tadi sudah dibahas beberapa rentetan bagaimana sistem di Kabar Madura itu bekerja, mulai dari wartawan sampai ada tiktokers juga ada. Jadi berbicara media yang sudah ke saatnya digital, bagaimana juga Kabar Madura pun juga harus mengikuti hal itu. Mulai dulu, kalau dari 2012 kita hanya fokus ke cetak, tapi semenjak perkembangan zaman kita pun juga harus main di online. Setelah semakin kesini, bagaimana video itu semakin menjadi hal yang utama. Karena kan dulu orang masih banyak waktu untuk membaca koran, sehingga kenapa koran cetak bertahan dan banyak peminatnya, sehingga persaingan zaman sudah banyak HP smartphone yang bisa mengakses berita kapanpun dan dimanapun, sehingga sekarang sudah mendekati ke YouTube. Bagaimana YouTube menjadi trending favorit sebuah aplikasi. Banyak orang tinggal menonton video tanpa merasa bosan mendapatkan informasi. Nah, media di sini saya akan membahas sedikit tentang industri media dan tanggung jawab sosial dari hal ranah saya, yaitu layouter atau biasa disebut desain grafis. Bagaimana sebuah gambar itu bisa mengubah sebuah kondisi sosial. Teman-teman mungkin sering kan naruh status Pray Palestina, Pray Nanggala. Nah, itu sebuah gambar yang bisa mengajak kita bagaimana mengkondisikan sebuah sosial agar ikut terpengaruh. Itu dari bidang saya. Seperti halnya saya mendesain layout koran. Bagaimana selain menunjukkan sisi hal yang menarik untuk membaca,
pembaca itu juga ikut tentang apa yang diberitakan. Seperti hanya foto kekerasan, bagaimana kita menampilkan sebuah gambar kekerasan, meskipun dari jauh orang akan melihat, oh itu foto kekerasan, berita tentang kekerasan, foto kecelakaan, atau foto pembunuhan. Nah, dari sisi desain grafis, bagaimana teman-teman sekarang pastinya sudah punya Instagram semua. Dan kalau bagi teman-teman grafis, Instagram itu bukan hanya sekedar menampilkan sebuah foto, bukan hanya menampilkan sebuah momen. Bagaimana sebuah foto itu juga bisa memiliki makna. Sama seperti fotografer, dari teman-teman wartawan juga selain menulis berita juga dituntut bagaimana memberikan sebuah foto yang bisa mencerminkan bahwa itu sebuah berita, informasi. Nah, di sini industri media dan tanggung jawab sosial, bagaimana media bisa merubah sebuah kondisi sosial. Kalau saya ranahnya digambar, bagaimana kita mengajak dari orang-orang sekitar kita, bagaimana untuk tetap ikut berpartisipasi meskipun hanya sekedar menaruh status. Biasanya seperti itu. Peri Palestina, Peri Nanggala, atau Save KPK. Paling tidak orang akan melihat status kita, ada apa sih kok sekarang ramai? Dia akan mencari informasi lebih jauh. Itu sebuah pancingan. Jadi di sini bagaimana sebuah gambar bisa mengajak orang di sekitar kita. Oke, yang dari tadi nahan tepuk tangan, silahkan tepuk tangan. Ya, sekaligus saya minta izin karena pakai sandal, karena saya merasa ngobrol asik dan santai. Kalau sepatu kan kayaknya ojol, kaku gitu. Nah, saya lanjutkan. Tapi punya sepatu kan? Ada. Kalau nggak punya bisa ngopi Mas Noval, Presma kita ya. Ya, menarik sekali karena dari teman-teman di sini masih punya semangat muda, punya sebuah kreativitas. Ada yang suka desain? Banyak. Banyak. Undangnya ya? SI kan Pak? Oh iya. Oh iya. Sarjana Islam ya? Dan saya harapkan pentolan-pentolan atau alumni dari Uniba ini bisa berkarir di Kabar Madura biar kita juga merasakan sebuah kebersamaan yang satu misi dan satu pendiri seperti katanya Kang Ada. Jadi di sini dari teman-teman, walaupun kalian tidak punya media, bagaimana media sosial kalian itu bisa mempengaruhi sebuah kondisi sosial. Semisal ada suatu kekurangan di desa kalian, bolehlah kalian angkat. Atau ada sampah berserakan di tempat umum, boleh kalian liput. Atau boleh kalian foto posting, bagaimana tanggapan Anda. Karena sekarang berbicara media sosial, siapapun boleh berkomentar. Dalam tanda kutip berkomentar ke hal yang positif. Dan juga bukan hanya kalian yang belum bekerja di media industri, tapi sebuah keberlangsungan sosial adalah tanggung jawab kita semua. Jangan hanya memasrahkan kepada dunia media. Jadi bagaimana? Media hanya sebuah pancingan atau rangsangan agar kita semuanya tergerak. Itu posisi media sebenarnya. Jadi sebuah pancingan, media memberikan informasi, ayo kita semua bergerak. Bagaimana sosial itu tetap sejalan. Jadi kalian yang punya Instagram, ayo kita sama-sama membagikan bagaimana sebuah kreativitas anak muda dan inspiratif bisa mengubah kondisi sosial. Minimal sosial di daerah kita sendiri. Nah, itu kalian ingin menciptakan desa bersih, ayo kita coba posting hal yang bersih dan juga hal yang bermanfaat. Jadi di sini peran media bukan hanya media cetak, media online, tapi bagaimana media yang kalian punya itu bisa bermanfaat untuk kalian sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya. Kurang lebihnya mungkin ada yang akan menambahkan.
Ada yang punya HP? Coba diangkat HP-nya. Diangkat HP-nya. Mas Novel minta tolong koordinir untuk buka Google. Mohon diklik semuanya ya, termasuk guru ya. Mohon diklik kabarmadura.id. Kabarmadura.id. Sudah ya? Kemudian buka YouTube. Ada subscribe ya Pak? Buka, biar tahu dulu, biar tahu. Tulis Skype Hafiz TV. Tulis Skype Hafiz TV. Mohon di subscribe. Setidaknya nanti kita bisa bersinergi. Misalkan ada koreksi, kan di sini pakarnya kan dalam hal produksi video, pakarnya kan. Jadi di samping menyerap informasi di KMS TV, juga memberikan masukan ya untuk kami perbaiki. Misalkan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ada yang punya Instagram? Ya, bisa di follow kabarmadura.id. Apa? Ya. Apa dulu nama IG-nya? Iya, kita harus kuatkan silaturahim sekaligus secara virtual ya. Kan tidak sering bertemu, setidaknya secara virtual. Mas Ipin mungkin mau berbagi alamat TG atau apa silakan. Sulit begitu. Bisa berbagi ini ya, berbagi kesenangan karena bentar lagi dapat rumah baru. Bisa diceritakan bagaimana proses kreatifnya? Silakan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Enggak ceramah. Maklum BAI ya. Alumni BAI. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Tadi disuruh cerita berbagi kesenangan karena baru dapat bonus. Nanti saya bagi ceritanya kalau bonusnya sudah saya peroleh. Tadi cuma di launching. Saya mungkin perlu cerita suka duka sejak menekuni profesi wartawan atau jurnalis. Bagi saya, jika melihat background studi saya waktu S1, ini kecelakaan sejarah. Karena seyogianya alumni PAI, Pendidikan Agama Islam itu paling rendahnya jadi guru PAUD, paling tingginya jadi guru madrasah. Alhamdulillah saya jadi guru madrasah waktu itu sebelum saya wisuda. Saya mengabdi di itu pun madrasah milik tetangga. Jadi saya ngajar ya pengabdian. Saya menekuni dunia jurnalis waktu itu tahun 2015. Ini bukan karena saya punya apa istilahnya, punya skill di dunia jurnalis atau punya basic di dunia jurnalis. Jujur, waktu kuliah saya tidak aktif di lembaga pers mahasiswa. Bahkan teman seangkatan saya ngajak saya waktu itu, yuk bang gabung ke LPM. Ngapain saya gabung ke LPM? Jurusan saya PAI. Masa iya saya mau jadi wartawan nantinya? Jadi waktu itu karena takdir tidak ada yang tahu. Singkat cerita, lulus kuliah saya malu, mau pulang ke rumah saya malu. Di keluarga saya waktu itu baru saya yang sarjana, yang menyandang predikat sarjana. Saya malu. 4 tahun saya kuliah
masa saya pulang ke rumah tidak jadi apa-apa. Jadi saya malu. Takut malu-maluin ke tetangga. Apalagi saya malu mau pulang ke rumah, malu mau ngajar, saya gimana ya, mau dikatakan males sih iya ya. Karena dulu waktu sekolah saya tergolong masuk kategori anak yang nakal, suka ngerjain guru, apalagi guru PPL. Untung di sini nggak ada yang PPL kan. Jadi setiap guru PPL pasti nangis kalau masuk ke kelas saya. Jadi saya khawatir saya kena karma waktu itu kalau saya ngajar. Akhirnya saya aktif di salah satu organisasi ekstra kampus. Saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bukan FPI ya? Bukan FPI, PMI. Saya aktif di organisasi itu. Saya lulus kuliah 2014 pertengahan, alhamdulillah. Sebelum menginjak semester 8, sekalipun saya aktivis, sebelum menginjak semester 8, proposal skripsi saya selesai. Menginjak semester 8, skripsi saya selesai. Jadi ada waktu lama, jadi saya fokus di organisasi itu. Kebetulan waktu itu saya sudah jadi pengurus cabang. Mau pulang ke rumah waktu itu saya malu karena sudah predikat, sudah sarjana S1, di keluarga belum ada yang sarjana, cuma saya yang sarjana. Jadi saya malu mau pulang, akhirnya saya cuma tidur. Kerjaan saya tiap hari tidur di kantor cabang PBI Pamekasan. Singkat cerita, senior saya skripsinya nggak selesai. Jadi ada, kalau tidak salah ada tiga skripsi senior saya yang saya garap sendirian di kantor cabang. Melihat potensi itu, ada salah satu senior yang meminta saya untuk mencoba peruntungan di dunia jurnalis. Saya coba waktu itu, saya masuk di salah satu media televisi, mohon izin untuk menyebut medianya, di JTV Madura. 2015 saya masuk di sana. Kalau bicara honor jangan, nanti takut nangis. Kena mental nanti ya. Positif ya? Ya waktu itu, jadi pertama kali di sana saya peralatan cari sendiri. Handycam, waktu itu handycam kamera seperti ini belum ada. Kalau sekarang kan enak pakai kamera HP seperti ini bisa. Dulu masih handycam, bahkan setelah beberapa bulan saya pakai kamera yang besar, pakai kaset. Jadi ke barat, ke timur, selatan, ke utara, saya gendong kamera besar. Singkat cerita, kata orang dunia jurnalis itu enak. Ya enak memang. Kalau sudah seperti saya di kepala biro gitu. Kalau masih sama-sama kayak Mas Umam, Mas Alilo, masih wartawan ya enggak. Ya ada enaknya, ada enggak enak. Kureta. Enaknya kalau dapat bonus, enggak enaknya kalau sudah dapat tugas. Itu awal mula. Jadi saya coba peruntungan. Waktu itu saya ya ke barat, ke timur, selatan, ke utara, pagi lontang-panting bawa kamera. Karena saya tidak punya basic jurnalis, saya bingung ini apa yang mau saya jadikan berita. Saya lihat orang, apa istilahnya, di sawah padi ya, bukan kare padi. Dari apa ya, takut dimakan hama. Saya dari awal saya syuting saja. Ketika mau diwawancari ya mereka nggak mau, ngapain mereka diwawancarai? Mereka merasa nggak ada kepentingan untuk diwawancarai. Ya gagal, akhirnya cari. Bahkan ada salah satu peristiwa yang membuat saya kalau mengingat hari ini, bahasa Maduranya astagfirullah. Orang itu kayak barang ya. Suatu ketika saya ditugas waktu itu, karena saya pagi saya berangkat dari rumah. Di awal-awal saya menjalani menekuni profesi ini.
Pagi saya berangkat muter-muter area Pamekasan, waktu itu nggak dapat berita, akhirnya saya pulang mau sarapan. Biasa nih wartawan baru, belum punya relasi, kepala dinas seperti belum punya relasi bupati. Jadi waktu itu saya pulang mau makan nasi sama lauknya sudah dipiring, tahu. Nasi sama lauknya sudah dipiring, saya dapat telepon dari pembantu saya. Ada peristiwa penyekapan di Kecamatan Propo. Saya berangkat ke sana. Palingan perkiraan saya ini penyekapan kalau sudah ditangani kepolisian paling lama 1 atau 2 jam. Jadi saya berangkat di jalan rantai sepeda saya putus. Nyampe di lokasi prediksi saya meleset. Jadi peristiwa yang saya pikir yang saya prediksi 1 atau 2 jam selesai, sampai maghrib belum selesai. Dari jam 9 sampai sore saya di lokasi itu nungguin peristiwa itu selesai. Yang paling miris buat saya karena saya orang baru di dunia jurnalis. Jangankan buat uang saku, bensin saja kadang saya masih ngutang kepada saudara saya ini. Sampai di lokasi itu ya sampailah jam makan siang, jam 1, jam 2 jam makan siang. Alhamdulillah saya nggak bawa bekal apa-apa, uang spesial pun nggak ada. Cuma yang saya bawa adalah tanggung jawab saya terhadap profesi yang saya ambil, tanggung jawab saya terhadap kewajiban saya kepada berusaha. Dan itu terus saya pegang sampai saat ini. Alhamdulillah berkat komitmen itu, prinsip itu, tanggung jawab dan kewajiban itu, alhamdulillah saya dapat bonus. Bonus apa? Dapat bonus rumah. Semoga bonusnya rumah beneran, bukan DP-nya saja. Singkat cerita waktu itu, ini kesan paling miris dalam profesi saya, dalam kehidupan saya menjalani profesi. Teman-teman jurnalis yang lain, wartawan yang lain cari warung makan dan sebagainya. Saya waktu itu jangankan bekal uang saku, bensin saja masih minta lah bensin kepada saudara. Alhamdulillah karena saya juga manusia, saya juga lapar waktu itu. Alhamdulillah saya melihat kamar mandi warga di sana itu airnya sedang mengalir. Jadi saya izin ke tuan rumahnya, mengisi numpang ke mana. Mungkin tuan rumahnya itu bikinnya saya mau ambil wudu, mau sholat karena sudah waktunya sholat. Tidak, saya ambil air dari bed itu, saya minum sampai saya kenyang. Alhamdulillah, kenapa saya bilang miris? Perjuangan saya belum selesai di sini. Saya sampai jam 5 mantri. Saya sampai jam 5 mantengin peristiwa itu belum selesai. Saya ditelepon balik sama pemret saya. Gimana? Sudah selesai? Belum. Segera balik ke kantor. Ditulis apa adanya dulu, nanti kirim ke Surabaya. Nanti wartawan yang satunya yang update. Saya pulang. Mau pulang, helm saya hilang. Sudah rantai sempat putus. Saya kenyang dari air tetangga, air warga, helm masih hilang. Ya nggak apa-apa lah, perjuangan untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban saya kepada berusaha. Saya pulang, datang teman saya ketika posisi saya pulang, nyampe ke kantor waktu itu saya sholat dulu. Saya sholat, saya garap naskahnya, saya edit videonya, hampir mau kirim teman saya datang. Kalau sudah pulang selesai sudah, peristiwanya sudah selesai. Video penembakan dari aparat kepada tersangka ada di saya. Akhirnya apa? Hasil liputan saya dari pagi dengan perjuangannya itu sampai sore nggak laku. Yang dikirim, yang tayang punya teman saya yang datang nggak nyampe 1 jam. Saya tetap jalan gitu dengan penuh ya rasa syukur. Alhamdulillah sampai sekarang saya hidup. Alhamdulillah 2017 2016 saya menikah. 2016 saya menikah, 2017 saya punya anak.
Alhamdulillah rezeki anak saya pindah ke Kabar Madura. Karena Kabar Madura ini anak perusahaan bocor, alhamdulillah sampai detik ini saya bocor. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai detik ini saya bocor, dan semoga teman-teman, sahabat-sahabat atau adik-adik sekalian mahasiswa UNEBA dijadikan orang bocor dunia akhirat. Ya, itu kesan kesan duka saya. Sukanya belum saya ceritakan. Itu dukanya saya di dunia jurnalis. Sukanya ya seperti yang saya dapatkan hari ini. Alhamdulillah, kuncinya cuma satu, adalah tanggung jawab terhadap kewajiban yang kita emban, yang diberikan orang kepada kita, yang dipercayakan orang kepada kita. Intinya itu. Saya 2017 gabung di Kabar Madura, alhamdulillah 2019 saya naik secara apa istilahnya? Secara profesi saya naik jabatan dari wartawan ke redaktur. Tapi secara pendapat dan pendapatan seperti yang disampaikan tadi tidak naik. Ya tetap saja. Alhamdulillah 2019 saya jadi redaktur, diberi tanggung jawab untuk mengcover atau mengedit berita teman-teman wartawan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumeneb, itu kadang-kadang beda-beda. Kemudian 2 bulan setelah itu saya diberi tanggung jawab lagi, diberi tambahan tanggung jawab untuk mengemban amanah pelaksana tugas atau PLT kepada Biro Kabupaten Sampang selama 10 bulan. Selama 10 bulan saya nggak tahu, karena selama saya menekuni dunia jurnalis saya tidak pernah bertugas di wilayah Kabupaten Sampang, kecuali waktu di media sebelumnya saya sempat diperbantukan di sana. Ya kuncinya tadi, sekalipun saya nggak tahu medannya Sampang seperti apa, apakah lahan basah atau lahan kering, kata teman-teman, saya tetap berangkat dari Pamekasan PP setiap hari, malamnya dari sore sampai malamnya saya ingin diberitanya teman-teman, siangnya saya bekerja cari kerjasama. Alhamdulillah, karena berangkat dari prinsip tanggung jawab dan kewajiban, saya tetap jalani selama 10 bulan. Cuma setelah itu saya ditarik lagi ke Pamekasan, diberi amanah lagi, diberi tambahan amanah lagi, diberi tambahan tanggung jawab untuk mengawali proyek Kabar Madura Audiovisual atau KMAVIS. Sekarang sedang distribusi oleh teman-teman produksi KMAVIS yang dinakodai oleh sahabat Sahid Mujtahidi di belakang itu. Silakan berdiri Mas Fitro. Suruh berdiri. Dan beberapa waktu setelah itu alhamdulillah saya menjadi pencetus pertama ke program Millennium Vlog Competition atau MPC KMAVIS. Meskipun lingkupnya masih Kabupaten Pamekasan, insya Allah tahun-tahun berikutnya di bawah nahkoda Mas Syahid itu saya yakin MPC akan digelar se-Madura. Semoga itu terwujud. Selanjutnya saya diberi amanah lagi, jadi diberi tambahan amanah lagi sebagai kepala biro. Alhamdulillah bisa memberikan, saya rasa ini belum yang terbaik dari saya. Sekalipun tadi di awal disampaikan saya baru menandatangani kontrak 300 juta publikasi DBHCHT, ini masih, saya anggap ini masih awal pengabdian saya di Kabar Madura Group. Semoga dengan prinsip tanggung jawab dan kewajiban ini saya bisa memberikan yang lebih untuk Kabar Madura Group. Mungkin itu saja dulu alur hidup saya. Ya saya nggak tahu mau ngomong apa, ya saya cerita saja. Semoga ada yang bisa dipetik, bisa menjadi manfaat, bisa jadi inspirasi. Intinya istri saya masih satu, anak saya masih satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.